Guys, coba cek di rumah kalian ada lukisan yang kayak gini nggak? Ada anak kecil nangis, cowok kayak gini. Kalau ada, buruan cepet buang. Karena kabarnya ini adalah salah satu lukisan terkenal, yaitu The Crying Boy yang terkutuk. Dan ini terjual banyak banget kopinya guys, sekitar 10.000 kopi. Dan jenisnya macam-macam gambarnya. Tapi tetap sama, isinya kayak anak cowok nangis. Karena kabarnya di tahun 1985 lalu itu ada sebuah kebakaran rumah yang gede banget, menghabiskan seluruh isi yang ada di dalamnya, tapi kecuali lukisan yang di dalamnya, dan itu adalah lukisan The Crying Boy ini. Dan ini adalah percobaan iseng-iseng gitu dari BBC. Ini coba dibakar, dan kalian lihat deh, yang kebakar itu cuman ujungnya aja kayak gini. Dan akhirnya lama-lama nih api padam sendiri, nggak bakal ngenain si The Crying Boy-nya ini, cuman ujungnya doang. Tapi nggak sedikit juga orang yang skeptis dan bilang kalau misalkan emang lukisannya ini dibuat dari bahan yang anti kebakar. Kalau kalian ngeliat bangku ini, jangan pernah kalian dudukin ya, bahaya banget. Ini bahkan digantung guys di tembok biar nggak ada orang yang berani dudukin. Ini dikenal dengan kursi kematian atau Busby Chair, yang konon telah merenggut nyawa 60 orang yang telah duduk di atasnya atau bahkan menyentuh. Jadi kabarnya dulu ini adalah kursi kesayangan dari seorang yang namanya itu Thomas Busby. Dan dia jatuh cinta sama seorang wanita yang namanya itu Elizabeth. Tapi nggak direstuin sama orang tuanya si Elizabeth karena si Busby ini terkenal sebagai kriminal yang udah bolak-balik penjara. Tapi mereka tetap nikah dan disitulah timbul banyak banget konflik. Suatu hari si Busby ini berantem sama bapaknya si Elizabeth. Dan waktu bapaknya si Elizabeth duduk di kursinya si Busby ini, bapaknya itu dibunuh. Akhirnya si Busby ini kena hukuman mati. Dan sebelum dieksekusi, si Busby ini mengutuk kursinya dan dia bilang siapapun yang berani duduk atau bahkan menyentuh akan meninggal dengan cara yang mengenaskan. Guys, kalian perhatiin, ada yang aneh nggak dari foto ini? Coba kalian perhatiin benar-benar. Ini adalah salah satu foto yang rame banget dibicarain di internet di tahun 2015-an karena ada seorang wanita di tengah kerumunan orang lainnya yang posenya aneh sendiri. Senyumannya yang creepy, terus wajahnya yang putih pucat, terus kepalanya yang miring. Dan ditambah lagi orang-orang di sekitarnya yang merasa kayak seakan-akan di situ tuh nggak ada orang yang aneh. Tapi yang harus kalian tahu adalah foto ini itu nggak asli, ini editan. Yang asli tuh ini, jadi dia adalah orang beneran, bukan hantu ya. Dan dia nggak sepucat itu, tapi emang dia posisinya kepalanya agak miring kayak gitu dan ngadep ke arah kamera. Ya walaupun masih banyak yang bilang kalau ini juga agak creepy karena mukanya itu putih pucat gitu kan. Siapa dari kalian yang pernah percaya kalau misalkan itu hantu? Guys, jangan ngedip. Lihat belakang cowok ini ada apa. Jadi ini video sempat viral banget di Jepang karena ada kejadian aneh. Nih barang-barang di dapurnya tuh pada terbang kayak gini guys. Terus tuh naik ke atas. Padahal nggak ada gempa, nggak ada angin, nggak ada apa. Akhirnya dia yang rekamnya ini manggil cowoknya untuk ngelihat ada apa sih. Dan di sini cowoknya dengan tenangnya langsung kayak ngambilin barang, terus kayak bilang ceweknya tuh hati-hati kayak gitu. Dan dia juga ngecekin, ternyata emang bener aneh, ini barang-barang terbang semua. Dan pas lagi dia ngecek, lagi dia bersih-bersihin nih piring, kalian lihat ya di belakangnya apa. Nanti gue bakal zoom nih abis ini nih, tunggu aja. Tuh, ada kepala nongol guys. Katanya ini salah satu jenis hantu Jepang gitu. Serem banget gak sih? Tuh lihat. Foto-foto yang terlihat normal tapi menyimpan sisi gelap di baliknya. Part 1. Sekilas ini terlihat kayak foto anak kecil yang disuruh gambar coret-coret gitu kan di papan. Tapi ini adalah Tereska, yaitu seorang anak yang tinggal di sebuah rumah gangguan mental khusus anak-anak di Polandia. Di saat para guru menyuruhnya untuk menggambar sebuah apa yang dikatakan rumah, dia hanya menggambar gambar-gambar coretan seperti ini. Foto yang terlihat ceria antara dua orang saudara, yaitu Michael dan Sean, dan yang mengambil foto ini adalah Mary. Dan ini adalah detik-detik di mana foto ini diambil sebelum mereka tersambar petir di sebuah national park di California. Di mana akhirnya mereka semua selamat, namun Sean itu harus mengeluarkan asap di bagian belakang tubuhnya. Dan di tahun 1989, Sean akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Lina Medina adalah anak termuda yang melahirkan seorang bayi di umur yang masih 5 tahun. Namun sampai anak ini dilahirkan, tidak diketahui siapa bapak aslinya. Part 2. Kalau kalian perhatiin, semua ini kayak foto normal anak-anak SMA kayak biasanya, ada yang bercanda dan lain-lain.
Tapi kalau kalian lihat dengan detail, di sisi kiri atas itu ada Eric Harris dan Dylan Klebold yang berpose seakan-akan mengacungkan senjata. Beberapa minggu setelah foto ini diambil, akhirnya mereka berdua datang ke sekolah menggunakan senjata dan akhirnya menembak 12 siswa dan 1 guru. Merupakan salah satu foto yang diambil di pinggir pantai daerah Los Angeles di tahun 1954, di mana ada sepasang suami istri. Dan mereka terlihat panik karena baru saja kehilangan anaknya yang 1,5 tahun yang sedang bermain di pinggir pantai dan akhirnya menghilang. Kelihatan kayak 2 orang pria yang senyum-senyum aja kan, tapi kalian perhatiin deh tangannya, diborgol. Mereka baru aja keluar dari persidangan dan divonis mati karena baru aja membunuh 4 anggota keluarga. Yang awal rencananya adalah masuk ke rumah tapi tidak menemukan barang-barang berharga dan akhirnya tertangkap. Di sini, Perry terlihat senyum kayak nggak ada beban. Part 3. Kalau kalian ngeliat ini cuman kelihatan kayak badut biasa kan? Tapi kalau make up-nya dihapus, dia adalah seorang pria bernama John Wayne Gacy. Dikenal dengan Pogo the Clown atau The Killer Clown, di mana dia telah membunuh pria sebanyak 30 dalam jangka waktu 6 tahun aja. Dan sehari-hari, kalau dia nggak melakukan pembunuhan, dia bekerja sebagai badut seperti ini. Tertangkap CCTV di tahun 1993, di mana seorang anak kecil, James Boger, yaitu berusia 3 tahun yang ini, dituntun oleh 2 anak laki-laki yang ini sama yang ini ke sebuah tempat di mana akhirnya anak 3 tahun ini dibunuh dengan cara yang mengerikan dan akhirnya 2 anak ini menjadi seorang pembunuh yang paling muda di dunia di abad 20-an. Kalau kalian lihat ini dia kayak lagi party foto selfie kayak biasa kan. Tapi sebenarnya Tyler Hadley baru aja membunuh orang tuanya di lantai atas dan ditaruh di kamar, ditutup dan melakukan party bersama teman-temannya setelah ini. Part 4. Kalau kalian lihat ini kayak orang senyum di mobil biasa aja kan. Tapi sebenarnya dia adalah Jeff Franklin yang berumur 17 tahun dan baru aja dimasukin ke dalam mobil polisi karena baru aja ditangkap atas pembunuhan kedua orang tuanya menggunakan kapak dan palu serta memberikan luka parah terhadap adik-adiknya. Kejadian di tahun 98 dan pas dimasukin ke mobil polisi dia cuma terlihat senyum kayak gini. Di abad ke-19 teknologi foto tuh belum secanggih sekarang. Orang itu harus diem beberapa menit untuk dapetin foto yang jelas. Tapi kalian perhatiin nggak, kedua ibu dan bapak ini itu kayak fotonya ngeblur tapi anaknya enggak. Itu karena di foto ini, ibu dan bapak ini itu bergerak-gerak. Jadi foto yang dihasilkan itu agak ngeblur karena dia harus stay beberapa menit. Tapi anak ini itu sudah meninggal. Jadi dia nggak gerak-gerak selama foto dilangsungkan. Dan itu alasannya kenapa fotonya nggak ngeblur. Part 5. Kalau kalian perhatiin ini cuman kayak foto suami, istri biasa aja kan. Tapi kalian perhatiin bener-bener di foto istrinya deh. Jadi wanita yang ada di foto ini aslinya udah meninggal. Foto ini diambil oleh suaminya 2 hari setelah meninggalnya istrinya ini. Karena di abad 19 sampai 20-an dulu, itu dianggap berfoto sama orang yang sudah meninggal, terutama keluarga, itu hal yang wajar. Ini adalah foto Regina Kay Walters yang diambil oleh pembunuhnya beberapa saat sebelum dia dibunuh. Dan pembunuhnya ini seneng banget untuk memanfaatkan korbannya terlebih dahulu dengan cara didandanin, rambutnya dipotong, dipakein dress, dipakein sepatu, layaknya mau pergi ke pesta. Dan dia difoto dalam keadaan ketakutan kayak gini. Ginny Wiley dikurung sama orang tuanya selama 12 tahun tanpa keluar rumah sama sekali. Gak bisa ngomong normal, baca, apalagi nulis, dan berperilaku seperti binatang. Kata jangan terlalu